Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputinianti, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan memaparkan beberapa pemahaman saya mengenai peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang dapat mengikat secara umum atau keseluruhan yang ditetapkan atau dibentuk oleh beberapa lembaga-lembaga dan juga pejabat yang berwenang melalui prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan. Prosedur atau tahap-tahapan dalam pembentukan perundang-undangan terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, tahapan perencanaan. Yang kedua, tahapan penyusunan. Yang ketiga, tahapan pembahasan. Yang keempat, tahapan penetapan atau pengesahan. Dan yang terakhir, tahapan perundangan. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang ada di Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang merupakan sumber dari sumber segala hukum yang ada di negara kita atau di Indonesia. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada pula hierarki perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah, lalu peraturan presiden, dan peraturan daerah, kabupaten atau kota. Penjelasan dari berbagai hierarki perundang-undangan itu yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia merupakan konstitusi atau sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia merupakan sumber hukum dari segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan aturan penetapan yang disahkan oleh Majelis Permukaan Rakyat Indonesia. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, wewenang, dan tugas dari MPR. Kemudian ada undang-undang. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan dari Presiden. Kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden apabila dalam keadaan yang genting atau memaksa. Kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dan dijalankan dengan sebagaimana semestinya. Kemudian peraturan Presiden. Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibentuk oleh Presiden. Peraturan kabupaten, daerah, kabupaten atau kota merupakan peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan dari kepala daerah. Hukuman atau pidana yang didapat oleh pengguna dan pengedar narkotika. Pemerintah sudah menanggapi dengan serius narkotika ini pada tahun 2009 dengan diubahnya UU Nomor 7 Tahun 1997 dan disahkannya UU Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika ini sudah banyak digunakan oleh para remaja masa kini yang membuat bahkan rata-rata hampir banyak yang meninggal. Itu yang menyebabkan potensi-potensi para remaja semakin menurun dan juga banyak yang menyalahgunakan narkotika menjadi konsumsi sehari-hari untuk menghilangkan stres. Bahkan para artis pun menggunakan narkotika untuk menghilangkan beban pikiran mereka. Menurut Undang-Undang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ada sabu, ganja, dan kokain. Golongan yang kedua ada morfin dan pertidin. Golongan yang ketiga atau yang terakhir ada kodein. Menurut Undang-Undang, kegiatan narkotika atau dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengedar dan juga pengguna narkotika. Pengedar narkotika adalah orang yang mengedarkan atau memindahtangankan narkotika dari satu pihak ke pihak yang lainnya tidak berdasarkan hukum atau dengan bisa dibilang tindakan pidana. Tetapi tidak semua pengedar narkotika merupakan tindakan pidana. Contohnya, pembentukan obat yang sudah diizinkan oleh pihak berwenang atau Menteri Kesehatan yang termuat dalam pasal 36 UU Narkotika. Atau juga pengedaran narkotika kepada pasien oleh resep dokter yang sudah dirancang oleh dokter bukan merupakan tindakan pidana yang sesuai dengan pasal 43 dan juga pasal 44 Undang-Undang Narkotika. Sanksi dan juga hukuman yang didapat oleh pengedar dan juga pengguna narkotika yaitu
Untuk pengedar mendapatkan minimal hukuman penjara 2 tahun sampai 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Dan ada juga yang mendapatkan penghukuman mati sesuai dengan seberapa banyak pengedar tersebut sudah mengedarkan narkotika. Kemudian hukuman untuk pengguna narkotika yaitu mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial sesuai dengan bagaimana pasal 54 yang mengatakan bahwa pengguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi sosial dan juga medis. Ada pula pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 mengatakan bahwa pengguna narkoba maksimal mendapatkan 4 tahun penjara. Sekian video pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan juga materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Santi.